Shalom, selamat pagi Bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara sekalian dan anak-anakku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan ibadah di pagi hari ini, ibadah Minggu, dengan kita menyanyikan kidung pujian nomor 7. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah, pujilah Tuhan dan jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau Maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan dan jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema untuk minggu di bulan Agustus yang kedua ini, yaitu temanya adalah mengapa takut. Itu yang akan kita renungkan bersama. Namun sebelum itu, marilah kita bersama-sama memujikan nama Tuhan dengan kita memujikan PKJ nomor 27 ayat 1 sampai dengan 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini tentu tidak hanya kita memuji nama Tuhan, kita juga diajak dan diingatkan tentang hukum kasih. Hukum kasih diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah,
kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika kita merenungkan tentang firman Tuhan akan hukum kasih ini, mari kita sejenak melihat di dalam hati kita dan pikiran kita, bahkan merenungkan perbuatan kita selama ini. Sejauh mana kita sudah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Sejauh mana kita menempatkan Tuhan sebagai kekuatan, sebagai penolong di dalam kita menjalani kehidupan kita ini. Mari kita bersama-sama sambil kita memujikan PKJ nomor 201 bait 1 sampai dengan 2 sebagai pujian akan pengakuan dosa kita. Dikala matahari terbenam, ketika datang membelah, apakah sulukku tetap terang, menyambut dengan baik? Apakah hatiku tak berkemar, tinggalkan dunia yang penuh cemar, atau jiwaku akan menentang menuju surga yang tenang? Lihatlah Tuhan, pergumulanku padamu Tuhan, doa dan pengharapanku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, Tuhan memberi kita berita anugerah. Berita anugerah diambil dari Yohanes 1, Injil Yohanes. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Itulah berita anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita tanggapi sambil kita imani bahwa Tuhan yang menyertai dan juga memberkati kita senantiasa hadir bersama-sama dengan kita. Mari kita hidupi di dalam kehidupan kita, dan mari kita memujikan PKJ 242 bait yang pertama. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah
indah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sahabat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Saat ini kami datang kepada Engkau ya Tuhan dengan ungkapan syukur kami, di mana dalam kehidupan kami sehari-hari kasih dan penyertaan-Mu senantiasa hadir untuk menolong kami, menguatkan kami di tengah-tengah pergumulan yang kami hadapi, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang saat ini terjadi di lingkungan kami. Pada kesempatan di pagi hari ini Tuhan, kami hendak bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, sehingga apa yang kami dengarkan dapat kami renungkan dan juga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bagi hamba-Mu yang Engkau pilih untuk mewartakan firman-Mu Tuhan, biarkanlah Roh Kudus yang bekerja, sehingga apa yang hamba sampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman pada minggu hari ini diambil dari Matius 14. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriaklah karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia tentunya kita yang merenungkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada minggu di pagi hari ini, seperti tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwa kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema mengapa takut. Kalau ada sebuah pertanyaan yang bisa kita renungkan bersama, yaitu pertanyaannya,
Apakah Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku semua ini memiliki rasa takut ketika harus menghadapi sesuatu yang ada di depan kita atau menjalani kehidupan ini? Kalau boleh saya yang menjawab juga, pasti jawabannya adalah iya, kita memiliki rasa takut. Bahkan rasa khawatir juga kita miliki. Lalu ada pertanyaan lagi, apakah kita memiliki rasa takut kepada Tuhan? Jawabnya pasti juga iya, kita memiliki rasa takut kepada Tuhan. Namun kalau kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, sudahkah bahwa benar-benar rasa takut akan Tuhan itu kita hidupi di dalam diri kita? Maksudnya, bagaimana kalau firman Tuhan mengatakan A, namun ketika kita memiliki keinginan sendiri yang bertentangan dengan firman Tuhan, akankah itu menunjukkan rasa takut? Tentunya bukan. Karena terkadang pemikiran, keinginan kita, lalu apa yang kita miliki, kemampuan kita, itu yang lebih utama. Terkadang itu yang menjadi acuan di dalam kehidupan kita. Sehingga terkadang kita lupa atau menyisihkan Tuhan di dalam hidup kita. Oh, saya bisa kok, kenapa saya harus minta tolong sama Tuhan? Saya mampu kok, saya bisa mengatasi ini. Namun suatu saat ketika itu kita melakukan dan terbentur dengan pergumulan yang kita tidak dapat menyelesaikannya, baru kita datang pada Tuhan. Satu hal yang tentu menjadi salah satu ciri khas rasa takut kepada Tuhan itu adalah dengan cara kita taat kepadanya. Nah itu, maka perlu kita lihat di dalam diri kita, benar tidak bahwa kita memiliki ketaatan di dalam hidup ini, taat kepada Tuhan. Salah satu contoh tadi ketika kita menghadapi kehidupan ini, benarkah kita ini lebih mengandalkan kemampuan kita, kepintaran kita, kekuatan kita, bahkan apa yang kita miliki saat ini, itu yang menjadi dasar kita untuk menghadapi pergumulan, tantangan, bahkan godaan yang ada di depan kita. Daripada kita meminta pertolongan kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, mencari hikmat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau sebuah ketaatan yang tentunya kita harus miliki, namun ternyata di dalam kehidupan sehari-hari itu terkadang kita lupakan, benarkah bahwa kita ini memiliki rasa takut kepada Tuhan? Kalau tema pada saat ini mengapa takut, tentunya kita diajak bersama-sama bahwa ketika kita menghadapi sebuah pergumulan, menghadapi sebuah tantangan, bahkan rintangan yang ada di depan kita, kita diingatkan bahwa penyertaan Tuhan dan cinta kasih Tuhan itu hadir di tengah-tengah hidup kita. Tuhan senantiasa menyertai langkah hidup kita. Namun di sisi lain kita juga harus melihat sejauh mana kita memiliki rasa takut kepada Tuhan, sejauh mana kita memiliki ketaatan kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, lalu sebuah pertanyaan, bagaimana cara agar kita terbebas dari rasa takut, bahkan mungkin khawatir yang kita rasakan di dalam hidup kita? Kalau firman Tuhan pada saat ini mengajak hal itu untuk kita renungkan. Ada 3 hal yang perlu kita renungkan, ada sebuah 3 tahapan. Yang pertama adalah, ya terkadang kita tidak percaya pada Tuhan. Maksudnya tidak percaya ini seperti tadi yang sudah saya utarakan, bahwa terkadang kita lebih mementingkan kemampuan kita, lebih mengandalkan kepintaran kita, apa yang kita miliki. Itu yang sering kita lakukan, sehingga kita mengesampingkan Tuhan. Kalau nanti sudah mentok baru minta pertolongan Tuhan. Jadi tidak percaya pada Tuhan dengan
kondisi yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi, padahal ketika kita percaya kepada Tuhan, tantangan, hambatan, bahkan rintangan maupun godaan itu bisa kita lewati. Di sanalah ada sebuah aksi yang harus kita lakukan. Bahwa rasa takut itu mengajak kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Semakin belajar untuk mengenal Tuhan. Semakin kita memohon kepada Tuhan, meminta kekuatan kepada Tuhan, meminta hikmat kepada Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita dapat menjalani kehidupan kita di depan kita dengan penuh tantangan, kita tidak takut untuk menghadapinya, kita berjalan walau ada pergumulan, tetap kasih penyertaan Tuhan kita rasakan, sukacita dan damai sejahtera itu senantiasa hadir di dalam hidup kita. Lalu yang kedua yaitu mari kita mencoba melihat dan membuka hati kita. Marilah kita percaya pada rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan itu indah pada waktunya. Yang tentunya terkadang waktu dari Tuhan ini bagi kita kok terlalu lama. Kita menunggu terlalu lama. Kapan Tuhan mau menolong? Rencana Tuhan itu seperti apa? Kok ini saya masih mengalami pergumulan, penderitaan yang terus-menerus saya alami saat ini. Kapan Tuhan menolong? Disinilah kita diajak untuk mengimani bagaimana Tuhan senantiasa memberi pertolongan kepada kita. Tuhan memberi kekuatan kepada kita untuk menghadapi setiap tantangan yang ada di dalam kehidupan ini. Mari kita taruh dan percaya iman kita kepada Tuhan, bahwa rancangan Tuhan itu indah bagi kita semua. Rancangan Tuhan tidak akan membuat kita celaka. Di sisi lain, tidak hanya kita menyerahkan, tidak hanya kita beriman, namun kita mewujudkan melalui aksi kita, yaitu ketaatan kita kepada Tuhan. Sambil kita percaya akan rancangan Tuhan, sambil kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Lalu yang ketiga yaitu mari kita hidup bersama Tuhan. Menghadapi hidup yang penuh tantangan, godaan, ujian, rasanya kalau kita hanya tadi masih memikirkan kemampuan kita sendiri, mari kita bersama merubah itu semua. Mari kita belajar terus-menerus bahwa kita harus hidup bersama dengan Tuhan. Mari kita percayai rancangan Tuhan. Mari kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan memberi pertolongan dan kekuatan kepada kita. Bukti nyata sampai saat ini kita ada itu karena berkat dari Tuhan. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kepandaian kita, namun karena berkat dari Tuhan. Memang kita berusaha, namun usaha itu diberkati oleh Tuhan sehingga kita merasakan hasilnya. Mari kita hidup bersama dengan Tuhan. Dengan kita memiliki sebuah ketaatan yang benar-benar taat, rasa takut benar-benar kita hidupi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita percaya akan rancangan Tuhan, karena rancangan Tuhan tidak akan mencelakakan kita. Rancangan Tuhan indah bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah merenungkan bersama akan firman Tuhan pada saat ini, sehingga dengan tema yang tadi di awal, mengapa kita takut, sudah terjawab. Kita tidak perlu takut menghadapi tantangan kehidupan, menghadapi rintangan, menghadapi ujian yang ada. Kita tidak perlu takut karena kita sudah mengetahui bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan senantiasa menolong kita. Saatnya lah kita menaruh pengharapan kita sepenuhnya kepada Tuhan, sambil kita memiliki hidup yang taat kepadanya. Mari kita percaya akan kemampuan Tuhan. Mari kita percaya akan rancangan Tuhan terhadap hidup kita. Dan mari kita bersama-sama hidup bersama dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui cara hidup kita, aksi kita yang seturut
dengan apa yang diharapkan Tuhan di dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menghibur kita di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi, baik pergumulan pribadi kita, pergumulan dengan keluarga kita, bahkan pergumulan dengan kondisi lingkungan kita saat ini, di tengah-tengah tentunya pandemi corona yang harus kita hadapi. Mari kita percaya akan rancangan Tuhan, mari kita menaruh segala pengharapan kita dan minta pertolongan kepada Tuhan melalui sebuah ketaatan di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memampukan kita dan senantiasa menguatkan dan menghibur kita, karena Tuhan hadir di tengah-tengah hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh sejenak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita memperbaharui iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa untuk memanjatkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepada Engkau Tuhan dengan ungkapan syukur kami, di mana Tuhan telah memberkati dan menyertai kami. Bahkan Tuhan mengingatkan kami bahwa kami harus memiliki ketaatan di dalam kehidupan kami. Taat, percaya akan rancangan, percaya akan jalan yang Tuhan berikan kepada kami. Di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah tantangan, godaan yang ada di dalam kehidupan kami. Kiranya firman-Mu tadi Tuhan menjadi kekuatan bagi kami untuk terus berupaya di dalam kehidupan kami untuk mewujudkan ketaatan kepada Engkau. Pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati pemimpin bangsa kami. Tuhan memberi kesehatan, hikmat kebijaksanaan. Bahkan Tuhan juga memberkati segala upaya dan daya yang dilakukan pemimpin bangsa kami, bahkan kami yang menjadi bagian dari bangsa dan negara ini untuk mengatasi COVID-19 yang saat ini masih ada di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberi pertolongan sehingga COVID-19 dapat keluar, dapat hilang dari kehidupan berbangsa ini Tuhan. Dan tentunya juga dapat hilang di tengah-tengah kehidupan bernegara di dunia ini Tuhan. Sehingga dapat merasakan sukacita bersama bagaimana pemulihan dan kesembuhan dari COVID-19 itu dapat terus terwujud. Kami percayakan setiap usaha itu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu GKJ Seramat Wanarja. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Majelis, komisi-komisi yang ada, bahkan semua jemaat-Mu Tuhan, baik Adi Yuswo, anak-anak, pemuda, kiranya Tuhanlah yang senantiasa hadir untuk menolong, menguatkan, dan memberkati mereka semua
Kiranya Tuhan menyertai dalam setiap langkah kehidupan yang dilakukan oleh jemaat-Mu GKJ Seramat Wanareja Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang memberi pertolongan dan kekuatan. Kami juga percaya dan kami juga memohon Tuhan memberi pertolongan kepada jemaat GKJ Seramat Wanareja yang saat ini dalam pemulihan dari sakitnya. Tuhan yang memberi penghiburan dan kekuatan bagi saudara-saudara kami ini. Bahkan yang menghadapi pergumulan, Tuhan yang memberi pertolongan, Tuhan yang memberi jalan keluar. Kami serahkan juga Tuhan kehidupan pribadi kami, lepas pribadi. Kiranya melalui kehidupan kami ini Tuhan, kami dapat terus mewujudkan cinta kasih-Mu, sehingga sesama kami dapat merasakan apa yang telah kami rasakan, pertolongan, berkat, bahkan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya itu menjadi damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kami bagi sesama kami. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih sekolah. Kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada mereka. Tuhan juga mengingatkan mereka untuk rajin belajar di tengah-tengah kondisi yang saat ini harus mereka hadapi. Kami percaya Tuhan memberi pertolongan. Kami percaya Tuhan juga memberkati anak-anak kami ini. Inilah doa-doa kami Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami percaya bahwa rancangan-Mu di dalam kehidupan kami itu rancangan yang indah, damai sejahtera. Dan ajarlah kami Tuhan untuk terus taat dan setia kepada Engkau, mengimani setiap apa yang menjadi langkah-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, itu menjadi berkat bagi kami. Dan kami juga memohon ampun apabila dalam kehidupan kami sehari-hari kami belum mampu memberikan yang terbaik buat Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengadakan persembahan, dan dasar dari persembahan ini didasari oleh nats yang diambil dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Yang demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Untuk persembahan ini diambil dari Kidung Jemaat 265. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Mari kita berdoa untuk persembahan ini. Allah Bapa yang bertahta di dalam surga, kami anak-anak-Mu
hamba-Mu, jemaat-Mu datang pada Engkau ya Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih atas berkat-berkat yang telah Kau limpahkan kepada kami dari hari ke hari dan waktu-waktu dan setiap waktu dimanapun kami berada, sehingga kami merasa kecukupan karena semuanya dari Engkau, dan kami akan mempersembahkan sebagian dari berkat-berkat-Mu Tuhan demi memuliakan dan kemuliaan nama-Mu di GKJ Syekh Rahmat Wanaja maupun dimanapun kami berada. Terima kasih, kiranya Engkau menerima persembahan ini Tuhan. Kiranya juga kami berdoa untuk pelaksana daripada persembahan ini, memberikan kebijaksanaan di dalam pemakaian Tuhan, sehingga semua pemakaian dapat tercukupkan. Tuhan terkasih, kami serahkan semua ini dan persembahan ini hanya di dalam tangan-Mu saja. Dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama memujikan PKJ 248 bait 1 sampai dengan 2 sebagai pujian pengutusan kita. Ya Tuhan, Engkau perlindunganku sejak masa mudaku. Engkaulah harapanku sejak dari kandungan. Padamu ku bertobat, jangan ku terbuang pada masa tuaku. Tuhan, jangan Kau tinggalkan apabila habis dayaku, agar aku tak dicemooh, agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Ya Tuhan, Engkau perlindunganku. Engkau selalu kupuji, bersyukur tiap hari, karena karya-Mu Tuhan yang adil dan ajaib. Jangan ku terbuang pada masa tuaku. Tuhan, jangan Kau tinggalkan apabila habis dayaku,
Jemaat terkasih, mari kita ingat kembali bahwa firman Tuhan pada saat ini mengajak kita untuk tidak takut menghadapi tantangan, menghadapi hambatan, rintangan, bahkan kita dapat mengatasi godaan yang ada di dunia ini dengan kita terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita terus membangun ketaatan kita, rasa takut kita harus kita terus wujudkan di dalam kehidupan kita, takut dan taat kepada Tuhan. Sehingga Tuhan yang senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kita melihat setiap usaha dan upaya kita untuk terus mendekatkan diri kepadanya. Sebelum kita menutup ibadah ini, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkati.